Dalam rangka meningkatkan kualitas dakwah radio silaturahim, kami mengajak Iwan dan Awad untuk bergabung dan beramal dalam gerakan pejuang dakwah. Donasi bisa dikirim ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah 10 300 5444 atas nama PT Radio Suara Citra Adi Tama. Berapapun donasi yang Anda berikan sangat berarti dalam pengembangan dakwah radio silaturahim. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ikhwan dan Akhwat. Kembali lagi bersama kami Ikhwan dan Akhwat dimanapun kalian berada. Sekarang kita sudah masuk segmen kedua ya, Ikhwan dan Akhwat. Nah, di sini sudah ada Pak Hasan nih yang akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu adab dan ilmu mana yang lebih penting. Oke, Ikhwan dan Akhwat, langsung aja kita sapa yuk Pak Hasan ya. Assalamualaikum Pak Hasan. Gimana nih kabar Pak Hasan saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bisa silaturahmi, ketemu sama sesama satu alma mater ya. Iya. Satu alma mater, jadi teringat masa-masa di kampus. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan terus ya Pak. Nah, oh iya Pak, buat sekarang ini apa nih kegiatan di masa pandemi yang lagi Bapak lakuin? Enggak jauh sih, sama. Yang pertama, tugas pokok saya masih ngajar dalam batasan-batasan PPKM ya. Tapi ini udah mau selesai. Jadi adaptasi program transisi antara orang tua dan unsur madrasah di Depok. Ya di rumah ya sama anak-anak remaja di masjid. Sekarang alhamdulillah bisa ada kegiatan di masjid. Remaja-remaja bikin kegiatan-kegiatan pengajian, walaupun nggak setiap malam, tapi kita bikin gimana dalam satu minggu itu ada beberapa kegiatan mereka kumpul, entah itu ngaji yang sifatnya baru belajar dasar, ngobrol keremajaan. Iya, alhamdulillah di warga di sini ya kita wadahi forum remajanya lah. Itu mungkin ya. Masya Allah, semoga berjalan lancar terus. Amin, Pak, amin. terus berkembang. Sama-sama. Oh iya nih Pak, sesuai tema kita yaitu adab dan ilmu mana yang lebih penting. Sebenarnya saya juga penasaran nih Pak. Di antara kedua itu mana dulu sih yang lebih penting untuk kita miliki? Karena sepertinya kita juga sering lihat banyak fenomena di saat ini di mana orang berilmu itu kurang beradab. Seperti dia itu memanfaatkan ilmunya untuk melakukan suatu keburukan. Dan ada juga nih, seseorang memiliki adab, akhlak yang baik, tetapi perihal ilmu dia kurang, sehingga dia mudah dibohongi orang lain juga. Terima kasih rekan-rekan, kakak-kakak semua. Memang antara ilmu dan adab banyak diperdebatkan, dipertentangkan. Dua hal ini berkaitan erat, juga bisa saling menyerang sebetulnya. Sebetulnya sosok yang lengkap sih yang buat kita jadi contoh. Kebetulan masuk bulan Rabiul Awal ya, Kanjeng Rasulullah. Kapasitas keilmuannya juga mumpuni, sanad keilmuannya mumpuni, ada sanad guru sosok malaikat Jibril, walaupun sosok perantara ya, tapi kan guru. Yang guru ini juga nantinya akan menjadi sekretarisnya Rasulullah, asistennya Rasul. Jadi guru yang bijaksana yang harus siap suatu saat muridnya naik derajat ya, tetap itu guru yang memiliki adab. Tidak hanya seorang siswa, guru juga harus punya adab. Ini yang kadang-kadang kita berat menyatakan sosok sebagai guru, karena harus include, harus terpadu antara ilmu pengetahuan dan adab. Misalnya sosok mahasiswa santri dituntut adab ya,
maka tuntutan itu harus dimulai dari guru adabnya. Nanti akan mentransfer energi adab itu kepada siswa, kepada santri, kepada mahasiswa gitu. Sosok Rasulullah itu kan yang adabnya sudah diakui tidak hanya oleh manusia, musuh bahkan, kemudian binatang, alam semesta, kemudian penghuni langit, bahkan yang memiliki seluruh alam semesta itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak yang sangat agung. Akhlak itu sebetulnya mercusuar ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang merasa ilmu pengetahuan, knowledge-nya, sainsnya tinggi, belum bisa menjadi ukuran itu puncak ilmu pengetahuan kalau implementasi bukti dari pengetahuan itu memiliki etika adab. Orang pinter ke orang tua suaranya lebih tinggi, maka ilmu pengetahuan tentang berperilaku ke orang tuanya belum tuntas gitu. Walaupun dia sudah S3 bahkan lebih mungkin sosok masyarakat, tapi ada hal yang belum mencapai mercusuar knowledge, namanya adab. Jadi orang itu akan dipuji secara hakiki, artinya apa? Dalam sisi tatanan kemasyarakatan bermanfaat, kemudian energinya bisa diakui oleh nilai-nilai ruhani itu kalau knowledge-nya menyentuh adab. Artinya dia bicaranya juga memakai adab, cara bermasyarakatnya memakai adab. Jadi ya antara ilmu dan adab sebetulnya tidak boleh dipisah. Karena harus saling berkaitan gitu ya. Sangat berkaitan. Orang itu tidak perlu dilihat ilmunya tinggi, ketika adabnya dirasakan, maka ilmu tidak perlu dilihat lagi. Jadi intinya mungkin orang beradab itu gambaran berarti dia udah berilmu gitu ya. Tapi orang berilmu itu belum tentu beradab. Seperti itu ya Pak. Wah, sangat seru ya Ikhwan dan Akhwat, pembahasan kita kali ini tentang adab dan ilmu mana yang lebih penting. Nah, kepada Ikhwan dan Akhwat, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab dengan Pak Hasan nih. Jadi bagi Anda yang mau bertanya boleh banget ya. Anda bisa kirim pertanyaan melalui chat WhatsApp ke nomor 0888 9999 1010. Oke, sambil nunggu kiriman pertanyaan dari Iwan dan Awat semua, kita jeda dulu acaranya. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini.